di poin apa di Permendikbud nomor 14. Sebentar ya, saya mudah-mudahan bisa ini. Itu yang tadinya kita hanya 6 bulan ternyata menjadi 9 bulan Pak Rektor kalau tidak salah. Di Permen pokoknya peraturan Ban PT Perban PT nomor 14 tahun 2024 per 11 September itu kalau tidak salah ada aturan yang baru, jadi bukan 6 bulan submit itu, tetapi 9 bulan kalau tidak salah. Jadi saya nanti mencoba untuk mudah-mudahan ada di sini supaya nanti Bapak Ibu bisa ngelihat juga. Karena tadi Pak Rektor membicarakan tentang strategi ya Pak Rektor ya, strategi apa yang nanti supaya nilainya ya jangan jangan tanggung-tanggung kalau target ya unggul jangan pingin baik sekali. Nanti di Permen 53 2000 23 ini Pak Rektor ini tidak lagi mengenal yang namanya baik, baik sekali maupun unggul. Yang ada seperti ini Pak Rektor. Sebentar. Nah ini nanti itu status akreditasi itu nanti ada tidak terakreditasi sementara yang sesuai dengan aturan yang Ban PT nomor 14 tahun 2024 ini terakreditasi dan terkasih unggul begitu. Jadi nanti tidak lagi mengenal namanya, kalau dulu kan mengenalnya A, B, C. Ada juga mengenal baik, baik sekali, unggul. Nah, kalau nanti itu 4 tidak terakreditasi sementara, terakreditasi dan unggul begitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu, bagaimana perguruan tinggi harus berupaya untuk berusaha gitu ya. Tadi mungkin saya sudah menampilkan di awal kalau tidak salah. Nanti itu mengenalnya tidak lagi kriteria 9 Bapak Ibu meskipun belum disahkan. Ini menjadi kriteria 6 Bapak Ibu ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi dari mulai budaya mutu, jadi Pak Rektor, Bu Warek 1 khususnya mungkin barangkali di tingkat universitas kan ada, saya nggak tahu namanya apakah SPM, Satuan Penjaminan Mutu, terus di tingkat fakultas mungkin namanya UPM, Unit Penjaminan Mutu, di tingkat prodi namanya GKM, Gugus Kendali Mutu. Mungkin begitu. Kalau Unpad seperti itu. Kalau mungkin di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi saya nggak tahu seperti apa. Nah, di dalam SPMI-nya harus dipersiapkan juga tentang AMI Pak Rektor, Bu Warek 1 dan Bu Dekan gitu. Bagaimana audit mutu internal yang itu menjadikan keharusan penilaian. Jadi ini tersendiri kriterianya. Yang kedua relevansi tridharma yang mungkin kalau di sini ada di kriteria 5, 6, 7 ya. Kalau di sini kriterianya hanya disebutkan relevansi bahwa relevansi pendidikan, yang di bawah ini Bapak Ibu ya, yang ini yang Mas Nadim ini, relevansi pendidikan, penelitian maupun PKM. Setelah itu ada namanya akuntabilitas Bapak Ibu. Ini prinsip dari good university governance gitu kan. Bagaimana sebenarnya pelayanan terhadap mahasiswa harus bagus ya. Integritas mungkin bebas dari dari korupsi, integritas intelektualnya seperti apa, termasuk juga etik dalam penulisan. Dan yang selanjutnya adalah tentang diferensiasi misi. Jadi misi universitas, fakultas dengan prodi jangan 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 bertentangan gitu. Terutama kalau Bapak Ibu sudah mungkin universitasnya berbicaranya nasional, terus juga fakultasnya nasional, prodinya nasional. Hemat saya itu hanya bisa bersaing dan tidak akan mendapatkan nilai 4 Bapak Ibu. Makanya mungkin visinya di atas gitu harus ada nasional internasional sehingga di fakultas juga sama nasional internasional. Nah, kalau belum seperti itu mohon Bapak Ibu harus segera merubah di renstranya begitu Pak Rektor. Karena banyak yang saya temui di perguruan tinggi pada saat saya bertugas itu banyak yang merasa bahwa saya terbaik misalkan di Sumatera Barat gitu. Ya, kalau begitu Bapak Ibu saingannya di Sumatera Barat saja.
Kan begitu ya, Bu Dekan ya. Saingannya misalkan hanya di Bukit Tinggi, misalkan terbaik di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ada berapa program administrasi publik begitu. Kan gitu ya. Di Sumatera Barat ada berapa gitu, 9. Berarti Bapak Ibu hanya di sana kompetensinya, kompetisinya. Tapi kalau nasional, oh berarti se-Indonesia. Tapi kalau internasional, Bapak Ibu harus seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu mendapatkan nilai apa 4 tadi kata Pak Rektor berharap seperti itu. Nilainya bagus gitu ya, unggul. Kita sendiri nggak pede Bapak Ibu dalam membuat ini. Bu Warek satu ya, membuat apa visi misinya terlampau rendah hati begitu. Tapi sebenarnya itu menjadi rendah diri Bapak Ibu. Sebutkan saja nasional, internasional, unggul di bidang apa begitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengeluarkan seperti itu mau Bapak Ibu bagus seperti apapun juga karena berawal dari tadi apa keterkaitan. Oh kalau penjaminan mutunya nasional internasional berarti Bapak Ibu kan harus tidak hanya apa benchmarknya dengan wilayah Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan mungkin berupa kabupaten ya, terus Sumatera Barat, itu kan mungkin provinsi begitu. Nah, makanya Bapak Ibu harus banyak tidak hanya ke universitas apa, negeri Padang ya, tidak hanya juga ke Universitas, Andalas, betul ya? Betul ya, Andalas. Kan negerinya hanya itu mungkin. Harusnya Bapak Ibu juga kemana itu, yang dekat gitu ya, mau ke mungkin ke Universitas Sumatera Utara, mau ke Lampung, atau mau ke Jawa khususnya, dari mulai wilayah tadi, UI, Unpad, UGM gitu ya, UNER, atau apa, Brawijaya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi itu benchmark yang internal, belum yang eksternal Bapak Ibu jangan jauh-jauh ke Eropa lah, ke Amerika. Kita bisa juga ke Malaysia, mau ke UUM, mau IUTM, mau itu UKM, mau UM, itu mereka sudah punya predikat perguruan tinggi yang di atas rata-rata ada 59, ada yang 100, ada yang 160, jadi dia lebih bagus ketimbang di Eropa begitu. Nah, hal-hal ini yang nanti Bapak Ibu akan menemui gitu ya berbagai macam karena nanti, yang disebutkan saya nggak tahu, habisnya 2025 bulan apa gitu, bulan apa Pak? Oh, di Maret 2026, Kang. Oh ya, kalau Maret 2026 berarti, kalau 9 bulan berarti, Februari, Januari, Desember, November, Oktober, Juni. September, Agustus, Juli, Juni. Jadi Juni 2025 itu maksimal harus sudah submit, maksimal. Berarti sebelumnya juga boleh, gitu kan gitu ya. Kalau 9 bulan, sekarang aturannya 9 bulan. Kalau dulu kan 6 bulan. Kalau sekarang itu 9 bulan. Artinya kalau kemarin yang belum submit karena 2025-nya bulan Maret, aduh gimana ini 6 bulan, padahal 9 bulan, nggak apa-apa. Karena kan si peraturan itu tidak berlaku surut kan ya. Ya ini mah bagi yang belum, nah baru seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, saya berharap Bapak Ibu mempersiapkan diri. Nah, tadi juga sudah bicara dengan Mbak Diga, berapa sih mahasiswanya gitu kan gitu. Berapa dosennya kan gitu ya. Nah, ini menyangkut tentang seperti ini tuh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu mungkin pernah dinilai ya pada saat saya dulu sama siapa ya pada saat luring itu Bapak Ibu, saya lupa. Oh, saya ingat Kang buku aja satu satu lagi ibu-ibu kalau nggak salah Kang. Oh, Bu Bu Ibu Eli, tuh. Kang. Bu Eli, Bu Kang. Eli. Oh, Bu Leli yang Ya, Bu universitas. Leli. Oh, universitas itu apa Brawijaya Bu Leli ya. Ya, Brawijaya. Betul betul. Oke. Nah, kalau dilihat toh kalau memang nanti Bapak Ibu ingin tadi Pak Rektor juga bicaranya ingin sampai ke tingkat unggul begitu ya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Kalau saya membuat simulasi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau mencoba untuk kira-kira posisinya di mana Bapak Ibu ya kalau ingin nilainya bagus, contohnya mungkin kita akan lihat Bapak Ibu ini kalau ini kan kriteria yang 9 Bapak Ibu ya.
belum ke yang saya belum mendapatkan yang 6 karena belum dibuat oleh pihak, LAM-nya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin ke ini, karena memang saya tadi bicara dengan Mbak Dika itu berkaitan dengan dosen. Kita lihat ya Bapak Ibu, kalau ternyata dosennya kata Mbak Dika tuh ada kurang lebih sekitar 6. Nah, ini yang sebenarnya kalau di S1 6 itu kurang, harusnya 12. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu di di dosen, di SDM kita lihat. Biar simulasi itu Bapak Ibu nanti ketahuan. Nah, contohnya ya Bu ya, ini 6. Oke, 6. Tuh nilainya 2,67 Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, kita naik ya contohnya misalkan 6. 3 tuh Bapak Ibu. Kalau ingin 4, saya coba balik lagi kembalikan. Nah, kalau ingin 4, berapa kira-kira di sini ya? Taruhlah misalkan 11, ada 4 enggak? Masih kurang. Berarti Bapak Ibu lihat. Nah, itu tadi ke Mbak Diga, berarti kalau sekarang 6, berarti kan nambah 6 lagi, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pingin 6, waduh kayaknya berat amat gitu kan. Nah, ini 2,67 karena ini adalah sifatnya sudah kuantitatif Bapak Ibu, tidak bisa dirubah karena aturan dari SNDikti seperti ini, begitu. Taruhlah ini yang existing ya Bapak Ibu ya. Cek langsung sini. Yang gelar doktor nggak ada kan, nol semua. Nah, terus dosennya di sini ada kurang lebih sekitar 6. Berapa nilainya ke bawahnya? Tuh hanya 2 Bapak Ibu. Nah, coba kalau di sini misalkan 12, berapa nilainya? Tetap 2 karena di sini tidak ada yang doktor Bapak Ibu gitu. Nah, kalau dokternya 1 berapa misalkan. Ah, naik. Dokternya 2 berapa gitu. Nah, ini berapa idealnya kalau ingin di atas 3 misalkan. Nah, berarti 5. Oh, coba kalau 4 bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu simulasinya begini terus ke bawah sekarang. Guru besarnya nggak ada ya Bapak Ibu, guru besarnya 0. Terus lektor kepalanya nggak ada. Lektornya ada berapa Mbak Diga? 2 atau 3? 2 ya? Lektornya 2 rencananya, Prof. 2. Oke. Ininya 6. Berapa nilainya? 2,95 Bapak Ibu. Nah, artinya yang saya gambarkan ini Bapak Ibu, mumpung di sini ada Pak Rektor gitu ya, mungkin juga Pak Rektor bisa bicara dengan yayasan, harus berani kan 6 cari maaf, cari 6 lagi yang hemat saya dia kualifikasinya doktor dan jabatan akademik fungsionalnya itu adalah minimal lektor begitu. Sehingga Pak Rektor berharap tadi, kalau saya itu berharapnya unggul, Pak Rektor ingin baik sekali ya, baik sekali itu akan diraih. Kenapa nilainya masih baik? Tadi aturannya begitu. Harusnya 12 ternyata 6 gitu ya. Lektor yang S3 belum ada gitu ya. Ya makanya Bapak Ibu kenapa mungkin tadi saya ke Mbak Diga, ya kalau kalau Pak Rektor bisa meyakinkan yayasan begitu, harus ada gimana caranya membuat promosi sampai menjelang tadi sekitar bulan apa Januari ya, Januari 2025 atau misalkan Maret 2025 atau misalkan April 2025 sudah dipastikan bahwa dosen yang 6 orang itu terpenuhi, insya Allah itu dapat. Nih, jangankan baik sekali, unggul juga dapat begitu. Cari 6 dosen yang kebetulan doktornya tadi minimal 5 gitu, yang lektornya juga bagusnya 5 atau lektor kepala ada 1 itu bisa bisa baik sekali begitu. Tapi kalau ingin unggul ya harus dari 12 itu 8 sudah doktor. Lektor kepalanya ada, lektornya ada kan gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah Izin, ini Pak kalau Bukhari. iya kalau kalau mau simulasi apapun juga kunci syarat khususnya itu ada di apa di SDM begitu seperti itu.
Gitu Bu Dekan, silakan mungkin Bu Dekan mangga. Terima kasih Pak. Pak, sekiranya ada di dosen tetap kita di eh, yang tetap yayasan Pak yang mengajar di ADP, seperti saya kan ada ngajar tuh Pak di administrasi publik, itu bisa kita masukkan ke dosen yang dihitung gitu Pak. Ya, DTPR tuh begini Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dekan. Jadi di kita tuh ada home base, dosen tetap program studi, ada juga DTPR, dosen tetap penghitung rasio. Bapak Ibu sekalian, jangan riskan kalau ternyata Bu Dekan katanya di apa S2-nya MPD, misalkan begitu ya Bu, mungkin begitu ya. Nah, Benar. kira-kira bisa ngajar enggak? Nah, hemat saya karena ini administrasi publik, mohon dengan sangat sebenarnya memang harus ada bidangnya gitu ya. Tapi kalau sama sekali nggak ada, kira-kira jangan ngajar yang ada di bidang administrasi publiknya. Contohnya mungkin Bu Dekan MPD-nya apa gitu ya. Saya nggak tahu mungkin di mata kuliah pada saat S2 itu Bu Dekan mendapatkan mata kuliah apa di S2 sehingga pada saat di S1-nya Bu Dekan mengajar yang relevansi dengan bidang ibu gitu. Contohnya misalkan ada orang statistik, ya berarti dia harusnya diberikan ruang mata kuliah ada statistik sosial, ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif. Atau mungkin sekali-kali bolehlah misalkan mungkin big data ditambah. Nah itu boleh, tapi kalau ibu ngajar administrasi publik, teori karena tidak relevan gitu dengan kecuali kalau dulu sebelum yang sekarang gitu ya, bahwa dosen itu adalah S1 kan sekarang minimal dosen itu S2. S2 yang dinilainya Bu Dekan. Jadi sebaiknya makanya saya kan harus tahu kurikulum seperti apa, bagaimana. Makanya kalau untuk membantu supaya nanti Pak Rektor, Bu Dekan dan Bu Warek 1 bisa mengupgrade salah satunya harus apa namanya ya mengumumkan dibutuhkan 6 dosen yang berkualifikasi. Nah, begitu. Sehingga Bu Dekan nanti tetap diakui tetapi mata kuliah mana yang relevan. Tapi kalau hari ini yakin tidak hanya 6, bahkan mungkin jadi 5 karena Bu Dekan bukan administrasi publik gitu ya. Terus menurun semua kan gitu. Jadi awalnya itu dari SDM Bapak Ibu dari semuanya. Kalau SDM-nya tadi ini jangankan mau naik ke 12, yang 6 juga nanti kan akan dilihat yang S2-nya apa saja gitu. Administrasi publikah atau bukan administrasi publik karena kalau enggak ya tadi takutnya malah Bapak Ibu dibebani mata kuliah yang sebenarnya Bapak Ibu tidak pernah mengajar atau diajar pada saat itu begitu. Itu Bu Dekan kalau hemat saya. Pak, kalau di prodi itu sudah sesuai S2-nya. Saya kan home base-nya di prodi lain, Pak, di D3 Keperawatan. Ya, maksudnya kalau Kebetulan ngajarnya, ada, contohnya iya misalkan ngajar. ngajarnya, Ngajar aja ngajar prodi. di mata kuliah administrasi publik nggak, Bu kewirausahaan. Dekan? Ngajar di ADP, pernah di mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan, oke. Kalau mata kuliah inti mah enggak ya, Bu ya? Enggak ya? Enggak ya, kayaknya. Ya, Enggak ada. jadi paling yang diakuinya adalah ya yang relevan. Jadi hemat saya mungkin saya nggak tahu yang 6 orang itu apakah siapa saja gitu ya yang karena Bu Dika pernah menyampaikan ada 1 orang yang sebenarnya bukan lulusan administrasi publik begitu kata saya sepanjang manajemen kalau tidak salah ya Bu Dika ya manajemen. Nah kalau Ya, dia benar. mengajar misalkan di mata kuliahnya ada asas-asas manajemen gitu kan, ada pengantar ilmu ekonomi masih relevan Bapak Ibu. Begitu. Tapi kalau tidak nanti nggak relevan gitu. Jadi mungkin Bu Dekan bisa sebenarnya Bu Dekan kalau ngajar di FISIP sebenarnya kan bisa masuk doktornya Bu Dekan kan gitu ya. Bisa membantu sebenarnya menambahkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kosong Pak Rektor gitu ya. Home base-nya boleh mungkin di Fakultas Keperawatan gitu ya Ibu, tetapi
di sana ngajar yang kira-kira mungkin ibu doktornya bidang apa kan gitu ya. Karena kan di administrasi publik boleh juga berbicara tentang masalah gender, kan di sana ada kesehatannya, boleh Bapak Ibu asal mata kuliahnya disediakan untuk Bu Dekan. Kalau Bu Dekan nggak disediakan doktornya apa gitu, saya nggak tahu, makanya saya belum tahu riwayat Bu Dekan. Nah itu kan bisa menambah DTPR Bu Dekan, nanti penghitung rasionya kan gitu. Home base-nya boleh di kesehatan, tapi kan ngajar tetap dihitung bagus kan, jadi Bapak Ibu tidak usah lagi mencari dosen yang di luar kan gitu, relevansinya apa begitu. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan mungkin Assalamualaikum Bapak Ibu. Kang Buko, Siap, izin Kang Buko. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulianingsi Kang Buko. Kita Siap, mungkin bertemu dulu di saat online. Waktu itu masih Pak Sarmen sebagai Kaprodi, dan Bu siap, Leli sebagai asesor yang pertama, Kang Buko yang kedua. siap. Eh, Di waktu akreditasi perdana itu sangat bidang ilmu saya adalah S1 saya administrasi publik, S2 saya adalah manajemen publik, konsentrasinya ke manajemen publik. Berkaitan dengan yang Kang Buko katakan tadi, untuk di prodi administrasi publik, saat ini saya sudah mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan manajemen. Misalnya ada manajemen konflik, ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya azas manajemen atau manajemen pelayanan publik. Jadi intinya eh, dalam BKD saya itu kebanyakan memang bidang manajemen diberikan. Namun kalau kita lihat di Sister itu kan ada rumpun ilmu. Lalu dari segi rumpun ilmu saya kan mungkin termasuk kepada ilmu manajemen ya, Kang Buko ya. Ah, kemudian yang jadi dilemanya saat sekarang ini adalah untuk pengajuan S3 saya melanjutkan lebih ke manajemennya Kang Buko, karena saya lihat dari beberapa penelitian saya yang terkait dengan manajemen khususnya mungkin lebih ke arah Kang Buko, ke arah baik nanti saya akan membahas tentang manajemen sumber daya sektor publiknya. Saya lihat di Google Scholar saya dan saya sinkronkan dengan beberapa kurikulum dan peta kompetensi yang ada di prodi administrasi publik. Saya merasa memang S2 saya bukan MAP, namun bidang ilmu atau yang saya ajarkan itu sudah sesuai dengan beberapa kurikulum yang sudah ada di AP Muhammad Nasir. Salah satu mungkin yang saya teliti itu, kalau saya lihat ya Kang Buko, saya lihat dari beberapa judul yang saya teliti dan saya lihat dari judul teman yang MAP-nya itu hampir sama. Mungkin mereka mengkaji tentang kinerja organisasinya, saya juga mengkaji tentang organisasinya. Ada yang mengkaji tentang kelembagaannya, saya juga ada mengkaji hal demikian. Jadi kalaupun nanti ada terkait dengan apakah sesuai atau tidak, saya pribadi mengatakan saya sesuai dengan kompetensi di AP. Mungkin hanya gelarnya kan MN, namun konsentrasi itu bisa dilihat di transkrip nilai kita ya Kang Buko ya. Kalau transkrip nilai saya itu masih diberikan beberapa mata kuliah yang di AP yang sesuai. Contoh saya ngajar itu selain di Muhammad Nasir, saya juga tutor UT. Di UT itu saya masuk ke Fakultas Ilmu Sosial, FISIP-nya UT, dan mata kuliah yang diberikan memang sesuai dengan kompetensi kita. Manajemen, pengembangan sumber daya manusia, kemudian atau manajemen logistik. Jadi kalau misal pun nanti ada yang mengatakan itu tidak sesuai atau sesuai atau tidaknya, mungkin saya akan tanyakan langsung sama Bang Kambuko ya, karena ada yang mengatakan nanti linearitas ini berdasarkan S1, S2-nya harus SAP, kemudian S2-nya harus MAP. Sedangkan yang saya ketahui sampai saat sekarang ini, selagi kita, walaupun saya orang M1 saya itu administrasi negara, tapi saya mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang ada di AP. Karena mata kuliah itu bisa dilihat Kang Buko, saya lihat itu memang sesuai dengan bidang keahlian saya. Makanya di saat ada Kaprodi yang memberikan itu bukan di bidang ilmu saya, seperti
kebijakan publik yang Kabuko itu saya hanya kan dapat di S1, sedangkan di S2 saya mendapatkan nggak ada lanjutan dari kebijakan publik. Jadi bukan berarti kita memilih-milih mata kuliah gitu Kang Buko, ini mudah, ini tidak. Tetapi saya berinisiasi bertujuannya adalah untuk kedepannya. Yang Kang Buko katakan tadi, kedepannya kita lihat BKD. Oh, tadi Kang Buko mengatakan orang kalau saya idealnya kita melihat misalnya contohnya sistem hukum Indonesia. Kalau waktu dulu yang sepengetahuan saya kita berikan kepada boleh orang hukum yang mengajar walaupun dia tidak dosen di prodi kita. Jadi tidak menutup kemungkinan kita berelaborasi dengan dosen-dosen di luar. Mungkin statusnya seperti di kami kan ada dosen hukum yang ngajar di tempat kami. Jadi kita tidak memaksakan juga harus dosen di dalam untuk memahami semua mata kuliah yang ada, demikian Kang Buko. Jadi pada prinsipnya apa yang diberikan oleh Kaprodi selama ini misalnya mata kuliah apa, saya jalankan, saya lihat dan saya sesuaikan dengan transkrip yang pernah kita dapatkan Kang Buko, apakah ada di S1, apakah ada di S2 gitu Kang Buko. Karena kan dampaknya kata Kang Buko apalagi nanti ada permen terbaru, maka mungkin kami perlu pencerahan gitu Kang Buko. Ya, karena ini akan berkelanjutkan dengan apa? Ada ketentuan yang baru dalam satu prodi itu hanya ada minimal satu guru besar, itu pun beda ya Kang Buko ya. Misalnya saya prodi AP, mungkin saya nanti lebih kepada manajemen publiknya gitu Kang Buko. Apakah nanti linearitas di prodi ini yang seperti apa? Mungkin bisa Kang Buko kasih bayangan ke kami juga. Karena kalau sepengetahuan saya itu Kang Buko, apakah salah persepsi saya itu mohon diluruskan Kang Buko. Itu saja Kang Buko, karena yang kata Kang Buko tadi di prodi memang saya satu-satunya dosen MM, selebihnya itu adalah MAP. Namun kalau saya garis adalah sesuai dengan bidang ilmu saya. Gitu. Baik. Jadi kalau boleh saya saran Mbak Yulia, nanti S3-nya langsung aja DAP Dokter Administrasi Publik gitu ya. Jangan lagi ke MM, jangan lagi ke S3 Manajemen. Nanti malah ya kalau sekarang mungkin MM-nya mengajarnya di apa yang saya risaukan itu adalah mata kuliah manajemen, magister manajemen dengan magister administrasi publik dengan magister kebijakan publik, kan ada mata kuliah yang relevansinya itu dihubungkan dengan capaian lulusan begitu. Makanya kalau capaian lulusannya ada tentang manajemen sektor publik gitu ya. Nah, itu baru masuk. Tapi kalau ternyata menjadi birokrasi, menjadi misalkan desain menjadi organisasi publik, ada desain, hemat saya Mbak Yulia malah jadi tidak kompeten di administrasi publik begitu. Tapi kalau Mbak Yulia dikasihkan mata kuliahnya di S1 itu misalkan mengajar asas-asas manajemen, mengajar tentang manajemen karena manajemen magister manajemen mengajar manajemen konflik itu berbeda. Ya, kalau mungkin MSDM ada hubungannya. Jadi hemat saya nanti kalau S3 sarannya jangan lagi ke ekonomi, ke FEB, tapi harus supaya S1 dengan S3-nya relevan, S2-nya itu bisa menjadi jembatan antara S1 sama S3 sehingga linearitasnya nggak apa-apa Mbak Yulia memang bukan orang administrasi publik S2-nya, tetapi mata kuliahnya diberikan enggak kayak tadi ada yang lulusannya magister statistik misalkan di sini, tapi dia mengajarnya dalam malah mata kuliah pengantar administrasi publik, teori administrasi, itu yang nggak boleh. Kasihkan saja statistik sosial, ngajarnya metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif. Nah itu berarti Mbak Yulia itu tidak sia-sia gitu mendapatkan gelar MM itu diberdayakan. Tapi Mbak Yulia nggak boleh ngajar pengantar ilmu administrasi publik karena S2-nya, kecuali kalau
zaman dulu kementerian kita masih S1 diperbolehkan ngajar S1, tapi sekarang kan minimal S2. Nah, yang dinilainya S2-nya. S2-nya itu kan berarti kalau dia MM, mata kuliah di administrasi negara itu kira-kira dikasih mata kuliah apa yang relevan gitu. Jadi relevan tadi ada asas-asas manajemen, mungkin ada manajemen sumber daya manusia, atau kalau itu boleh. Tapi kalau di luar itu misalkan mengajar misalkan perbandingan administrasi publik Pengantar nggak ilmu boleh. pemerintahan. Ya, ya saya ada Jadi, ngajar tuh perbandingan administrasi publik. nah itu sebenarnya itu nggak relevan, nggak boleh kan MM. Iya. Itu kan Ya, itu kan makanya langsung Kang bidang Buko ilmu. di saat Iya, maaf Kang Buko, makanya di saat pembagian team teaching itu saya selalu itu kasih masukan kepada Bapak Ibu di Prodi, Ya, kasih saya mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu, azas manajemen, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen pelayanan publik. Bukan berarti saya memilih yang mudah-mudah gitu Kang Buko. Jadi ya, tujuannya ya seperti itu. Saya udah saya menyampaikan setuju, ke Mbak. Ya, ya, bukan berarti saya nggak mau ngajar sistem perbandingan. Saya memikir Kang Buko, sistem perbandingan saya hanya dapat kulitnya saja di S1. ya, Kemudian di S2 kan nggak ada. ya, Gitu ya, Kang Buko. Kita betul. kan Jadi gini, memikirkan untuk ke depannya gitu Kang. ya. Jadi sebenarnya gini Mbak Yulia, Ya. kebetulan di sini kan ada Pak Rektor, ada Bu Deka, ada juga Bu Warek 1. Jadi saya berharap sebenarnya kan ada kompetensi dosennya. Kan kalau di kami itu ada 4 dosen itu. Ada dosen ahli manajemen publik, ada organisasi publik, kebijakan publik, dan administrasi pembangunan. Saya di S1 belajar itu, S2 belajar itu, S3 juga belajar itu. Nah, khususnya saya lebih ke administrasi pembangunan. Nah, mata kuliahnya jadi seperti apa? Manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan, otonomi daerah dan desa, terus juga perbandingan administrasi publik. Jadi yang kayak begitu, saya tidak berani mengajar eh, teori administrasi atau desain atau teori enggak, karena saya kompetensinya ada di sana. Nah, sehingga betul kata Mbak Yulia, jadi Bu Dekan, Pak Kaprodi khususnya harus mulai sekarang karena di BKD itu akan kelihatan nanti dosen ini ahlinya di bidang apa kan gitu ya. Sehingga pada saat nanti pengajuan Iya. guru besar itu juga tidak boleh sama pengajuannya ahli kebijakan publik, enggak, kebijakan publik apa kan gitu ya. Nah, jadi saya senang kalau memang dosen sudah memahami. Jadi jangan MSI zaman saya itu magister segala ilmu apapun dimakan gitu. Kesulitannya pada saat ini Pak Rektor, Bu Warek 1, Bu Dekan, saat visitasi Bapak Ibu nggak bisa ngeles pada saat ditanya oleh asesor. Misalnya saya sudah di sini, kan yang dinilai itu S2-nya. S2 Bapak Ibu terakhir. Kalau S3, S3 apa? Makanya nanti Bu Yulia jangan lagi masuk ke MM. Hemat saya kalau masih ngajar di administrasi publik. Lebih baik S3-nya doktor administrasi publik. Mau di Unpad boleh, mau di UB boleh, mau di misalkan di mana di Andalas silahkan kalau ada. Jadi jangan ke ekonomi nanti tambah jauh gitu. Jadi lebih baik nanti kalau ada S3 lebih baik ke DAP kan sehingga dokter administrasi publik akan lebih relevan nanti karena S1-nya Mbak Yulia administrasi negara, nanti S3-nya. Nah, tengah-tengahnya nanti kadang tidak lagi dihitung karena nanti awal, akhir atau tengah, akhir gitu. Jadi S1-nya boleh seperti Pak ada beberapa kayak Mbak Ola itu S1-nya HI tapi S2 S3-nya administrasi publik begitu. Jadi boleh. Jadi yang diambil itu S1 S3 atau S2 S3 begitu. Ya, jadi jangan sampai nanti Mbak Yulia nanti S3-nya ekonomi manajemen lagi berarti itu bukan lagi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu nantinya bukan di DAP tapi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis begitu. Nah, itu yang mungkin Ya, Kang.
Ya, Izin satu lagi Kang, kalau di UNAN kan dia adakan studi kebijakan publik. Kalau studi iya. kebijakan publik dilanjutkan itu kan masih bisa kan Kang? Dia kan di bawah fakultas FISIP. Ya, itu sebenarnya kan konsentrasi, Ya, kalau konsentrasi. di UNAN belum ada, kalau di UNAN kan belum ada dokter AP. Yang ada kan seperti di Unpad, di Undip dan Brawijaya. Ya Nah, tinggal ke kalau di sana UGM. aja, tinggal ke jangan di Padang lagi, ngapain coba kuliah lagi di Padang, udahlah ke Jawa lah. Oke. Satu lagi Kang, Kalau ini enggak ke pertanyaan Unsri yang terkait deket, Unsri. iya Palembang. Padang Palembang kan nggak terlalu jauh. Oke Kang, kan tadi udah sesuai arahan Kang kan, di UGM itu kan ada manajemen dan kebijakan publik, kemudian Ya, ada dokter EAP. ya. Yang ingin ditanyakan di sini bagusnya ke apa? Kan karena S1 administrasi Hmm, negara, S2 hmm, manajemen. Kalau hmm. manajemen saya ambil manajemen kebijakan publik nggak masalah kan Kang? Atau Nggak lebih apa-apa, Kang nggak apa-apa. sarankan lebih bagusnya DAP atau gitu? Gimana bagusnya Kang? Ya, pokoknya yang penting mau kemana-mana juga bagus, Mbak Yulia. Mau ke UGM boleh, ke UB boleh. Tapi maksudnya itu dipilih yang memang ada basicnya ke administrasi publik gitu. Emang saya begitu. Jadi jangan jangan nyebrang ke fakultas ekonomi dan bisnis begitu. Oke, Kalau baik. itu Terima nanti kasih. malah ya, Ya, terima kasih Kang siap, pencerahannya. Berarti siap. yang selama ini saya sampaikan ke teman-teman untuk memberikan mata kuliah sesuai dengan bidang Sudah ilmu saya tepat, kan, Mbak Yulia sudah ya udah tepat. tepat Maksudnya ya tuh Mbak ya. Oke, ya karena nanti pada saat pengajuan guru besar atau kenaikan pangkat lektor kepala ditanya, Bapak Ibu ngajar apa? Kalau ingin lektor kepala itu, gitu. Kan akan ditanya nanti pada saat kenaikan pangkat itu. Oh saya ahli di bidang manajemen sumber daya manusia, berarti itu. baik. Nah, Terima jadi kasih Kang. mungkin Bu Dekan, Bu Warek Satu dan Pak Rektor dari sekarang mungkin di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi itu sudah dipetakan kira-kira dosen itu di masing-masing fakultas keahliannya apa. Makanya mungkin sekarang tidak lazim lagi membuat kurikulum, membuat apa namanya mata kuliah dulu, tapi CPL dulu, capaian lulusannya apa dulu, mau dia jadi ahli apa, misalkan begitu. Oh, berarti setelah itu mata kuliah ini yang harus apa namanya dibutuhkan begitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi mata kuliah kayak tadi kata Mbak Yulia, ya siap Pak Rektor, enggak kalau yang apa ada kegiatan apa ada mantenan katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu sekarang memetakan kan sudah ada kalau administrasi publik kan dari IAPA kan sudah ya bagaimana kompetensi lulusan CPL-nya. Nah itu, nah kira-kira butuh mata kuliah apa dari sana? Siapa tahu Mbak Yulia banyak mata kuliah kalau sudah. Jadi kalau dulu membuat perguruan tinggi itu kurikulum dulu, mata kuliah itu kan gitu. Kalau sekarang enggak, capaian pembelajaran lulusan tuh mau jadi apa? Baru oh mata kuliah butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, baru kan gitu. Akan lebih gampang untuk sesuai dengan Permen 53 2023 itu memudahkan Mbak Yulia bisa masuk kemana-mana, teman-teman yang lain bisa gitu kan begitu. Termasuk di bidang yang lain misalkan Bu Dekan misalkan keahliannya kan sebenarnya bisa tentang gender misalkan begitu Bu, kan bisa itu. Ada mata kuliah disediakan saja kan seperti itu kan gitu. Atau misalkan ada orang HI ngajar di kita kan ada organisasi internasional, ini masuk dikasihkan ke mereka. Jadi sekarang mah lebih mudah Bapak Ibu, jangan sampai nanti Bapak Ibu dikasih mata kuliah yang sama sekali nggak pernah ngajar, kebingungan ini ngajar apa gitu kan ya. Atau begini di zaman dulu saya yang membuat kurikulum siapa, yang ngajar siapa, yang membuat evaluasi siapa. Jadi nggak jelas nantinya. Tapi kan sebaiknya yang membuat RPS-nya kita, nanti yang ngajar kita, gitu kan juga yang akan mengetahui lulusan kita. Jangan sampai misalkan saya misalkan yang ngajar, tetapi di lapangan saya yang membuat, tapi yang ngajar Bu Yulia, tapi yang nanti nge-assessmentnya Bu Diga, itu nggak boleh kan. Nanti artinya yang kita buat CPL-nya malah kalau di Jawa, kalau nggak tahu kalau nggak di Bukit Tinggi, saya nggak tahu Bu Warek Satu ya kalimatnya begini. Ini mata kuliah saya harus ada pokoknya gitu. Nggak mau tahu gitu. Nah itu kan banyak seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya ini mata kuliah saya nggak boleh diganti. Gitu. Ah sekarang nggak ada relevan seperti itu.
nggak ada kalimat. Jadi TPL dulu kan ada mata kuliah misalkan, ini mata kuliah yang dulu zaman saya semenjak zaman kuliah tahun berapa saja ini lulus gitu. Nah, nggak boleh begitu hari ini tuh kan gitu. Itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang lain? Silakan. Jangan segan-segan Bapak Ibu. Izin Ada Pak, jadi dari masukan tadi kan memang dari sisi SDM kita yang benar-benar linear itu memang masih terbatas. Pertanyaannya Pak, ketika misalnya kita merekrut dosen S1, S2-nya administrasi publik dalam periode ini misalnya, tapi tentu dia ketika dalam pelaporan penelitian, pelaporan masyarakatnya tentu dia berasal dari kampus yang lama. Nah ini kira-kira apakah termasuk dalam poin perhitungan atau tidak Pak? Mungkin itu. Jadi gini Pak Izinkan. Rektor, sekalian ditarik Pak Rektor, jadi nggak usah lagi pindah ke perguruan tinggi yang lain, itu langsung di kita. Jadi bisa ketarik itunya apa penelitian-penelitian dianya begitu. Tapi kalau hanya dipinjam untuk akreditasi itu nggak boleh. Jadi home base itu nggak boleh karena DTPR dengan DTPS itu harus sama gitu. Jadi kalau dosen tetap program studi misalkan yang tadinya di perguruan tinggi studi yang lain itu tetap harus ditarik oleh kita, bahasa Jawanya bedol desa, pokoknya kamu harus ngajarin saya, ini gajinya segini, selamatkan perguruan tinggi dan tidak boleh pindah lagi gitu Pak Rektor. Bu Warek 1 Ya, harus diikat. ya Pak. Memang Iya. kita misalnya kita rekrut jadi karyawan kita untuk seterusnya. Betul harus begitu. Cuma kan data dia 2020 Berisik lah ini Pak Rektor. ini nanti dengan Ya. data penelitian, apakah kita bisa mengakui sebagai bagian dari kita walaupun itu milik orang lain ya, atau bagaimana Pak itu? Enggak, milik orang lain itu milik siapa Pak Rektor, maksudnya milik dosen itu kan penelitiannya? Ya, cuma afiliasinya kan tidak universitas kita Pak, afiliasi yang Loh, dibuat. nanti kan pada saat dia pindah home base itu akan berafiliasi dengan kita nantinya. Iya, masuk kan otomatis pada saat nanti merubah home base itu afiliasinya adalah Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi gitu. Tapi kalau dia masih dikontrak oleh orang lain nggak bisa. Tapi kalau dia sudah masuk di home base di Pededikti itu sudah otomatis nanti meskipun penelitiannya zaman dulu gitu ya, zaman di perguruan tinggi yang lain itu bisa pindah. Begitu Pak Rektor. Jadi namanya penelitian itu tidak hanya mungkin yang penelitian yang sebelumnya mungkin perguruan tinggi lain pasti merasa rugi. Waduh, jadi pindah semua ke Bukit Tinggi kan gitu. Ya memang harus begitu. Dan tidak boleh hanya dipinjam untuk akreditasi, tidak boleh. Harus tetap di sananya. Begitu Pak Rektor. Jadi bisa karena kan nanti afiliasinya bahkan lebih bagus Pak Rektor. Berarti dia itu sebenarnya pernah kita berafiliasi dengan perguruan tinggi yang lain meskipun itu tidak sengaja. Kan dia pindah home base. Jadi dianggap bahwa kita tuh sudah punya kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain begitu. Ada nanti Pak Rektor itu ditambah nanti, oh ternyata kita tidak hanya lagi ini tapi perguruan tinggi yang lain yang pernah asalnya mereka kan gitu. Itu bisa begitu diakui begitu. Ya, baik Pak, makasih Pak. Asal home base-nya yang dikunci Pak Rektor tinggal ke yayasan, ya otomatis yayasan pasti kan mengeluarkan biaya besar untuk yang namanya kan pemain naturalisasi. Kalau pemain naturalisasi itu harus banyak siap-siap dengan biaya yang tinggi begitu ya Bu Warek 1 ya harus siap, kalau enggak ya tidak akan bisa mendapatkan nilai baik sekali karena posisi aja baru 5, baru 6, harus 12. Ya kecuali kalau Bapak Ibu cukuplah saya misalkan 3,5 berarti 10. Ini baru 6 berarti cari 4 kan gitu. Kalau ingin 4 berarti 12. Nah, tinggal begitu saja. Kalau pingin nilainya 3,5, 10 cukup. Berarti kan masih tetap kurang 4. Kan gitu. Tapi kalau pingin 2,67 ya 6 cukup gitu. Kan tadi Pak Rektor targetnya kan ingin minimal kan baik sekali. Nah, kan begitu.
Itu Bapak Ibu. Ya berjibaku Pak Rektor harus namanya juga harus berusaha dengan maksimal karena dengan maksimal itu akreditasi bertambah, mahasiswa akan semakin baik, semakin bagus, semakin banyak. Karena mereka akan banyak masuk ke perguruan tinggi kita, kan begitu. Tapi semakin kita mahasiswa banyak tapi akreditasinya tidak sesuai, lama-lama mahasiswa itu pada lari Bapak Ibu. Itu akan terjadi seperti itu. Jadi makanya quality insurance yang pemutu yang di atas itu betul-betul bagaimana menjaga agar salah satunya dosen SDM itu harus tadi memiliki kualifikasi yang relevan begitu. Dan jabatan fungsionalnya juga harus minimal lektor begitu. Itu Bapak Ibu. Izin Pak Buhari, mungkin ada Ya, Bu satu Arek. lagi Siap. Pak Buhari. Siap. Ya, ini untuk persiapan kita nih Pak Bukhari, tadi kan kita dikasih tahu kalau misalkan memang nanti akan ada perubahan untuk borang akreditasi menggunakan 6 kriteria Ya. dan 9 kriteria. Berhubung kita dalam waktu dekat ini akan melakukan reakreditasi, kira-kira tanggal berapa gitu ya Pak rilisnya untuk yang 6 Ban PT ini untuk rilis 6 kriteria sehingga kita mempersiapkan apakah kita akan mempersiapkan untuk saat ini 9 kriteria atau nanti akan maju dengan 6 kriteria gitu Pak Bukhari. Baik, saya bukan orang Ban PT, takut Bapak Ibu ya. Cuman ini Bapak Ibu, nah ini harus jadi patokan. Nah ini Bapak Ibu, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah ini catatan penting masa transisi Permendikbud. Instrumen akreditasi lama akan berakhir pada 16 Agustus 2025. Ya. Ban PT dan LAM akan menyelesaikan instrumen di 2024. Instrumen akreditasi baru akan berlaku efektif 18 Agustus 2025. Sosialisasi instrumen baru akan dilaksanakan 1 Januari 16 Agustus 2025. Dan batas akhir cut off pengajuan akreditasi instrumen lama 31 Desember. Jadi Bu Warek ya dengan kriteria yang 9 tidak bisa yang baru karena belum. Ya, makanya 9 lebih gampang begitu kan ya, sudah mempersiapkan diri. Tapi ingat SDM-nya Bu Warek tadi berkali-kali juga gitu Pak Rektor. Siap. Karena itu kunci syarat perlu itu. Kalau ingin baik sekali dan unggul, SDM-nya minimal harus 12. Kalau ingin dapat nilai 4, tapi kalau ingin dapat 3,5, 10 nggak apa-apa. Ini kan baru 6. Nah, itu kan sudah kuncinya sudah bukan lagi rahasia saya, asesor dan ini, tapi udah rahasia umum itu. Dikasih tadi kan kita simulasi, dikasih ini naik langsung. Kalau 6 baik lagi ke 267 karena emang itu udah kunci, itu berlaku generik untuk seluruh program studi yang ada di Indonesia begitu. Itu Bu Warek. Oke. Siap Pak, makasih Pak. Sami-sami. Jadi ini berlaku tidak hanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora sebenarnya Bu Dekan, tapi juga berlaku seluruh prodi yang ada di Universitas Muhammad Nasir tinggi begitu. Jadi bukan hanya untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, bukan, tapi seluruhnya karena kalau nggak seperti itu nilai untuk dapat nilai baik sekali atau unggul itu agak kansnya kecil begitu. Itu mungkin Bu Dekan. Izin ya. Kang. Yuk. Berarti sesuai dengan yang kita bahas tadi, untuk UPPS kita pada akreditasi ini fakultas berarti ya Kang ya? Fakultas betul, fakultas. Fakultas berarti. Ya, fakultas. Jadi Bu Dekan yang harus bertanggung jawab, bukan Bu Lisa. Bukan Bu Lisa. Bukan, karena UPPS-nya kan sekarang sudah ada dekan, kecuali kalau akreditasinya 2 tahun yang lalu misalkan baru ada di rektorat UPPS-nya. Tapi karena sekarang udah ada dekan, UPPS-nya harus dekan. Iya Pak. Ya. Siap. Ya, tinggal datanya saja sebenarnya yang kemarin tinggal dimasukkan. Kan 3 tahun terakhir.
kalau 2026 ini berarti kan Bapak Ibu TS-nya 2024-2025. Itu. Bukan 2025-2026, bukan. Jadi 2024-2025 TS-nya. Jadi mahasiswa tahun sekarang yang masuk, nah itu yang akan dijadikan sebagai patokan. Jadi 2024-2025, 2023-2024, 2000 pokoknya TS6. TS6 itu berarti 2000 ini bergabung berapa tahun Bapak Ibu? 2021 Kang, 2021 Juni. Ya, berarti mulai dari 2021 saja dihitungnya. Ya, kan kalau TS6 dia 2000 berapa? 20 kalau nggak salah ya. Nah, 2021 kan 2122, 2223, 2324, 2526. Jadi baru ada 5 tahun barangkali. TS6-nya nggak ada kan itu. Nah, itu harus Iya. diisi di dalam LKPS-nya kan itu. Kalau untuk struktur organisasi prodinya bagaimana, Kang? Ya kan biasanya kalau struktur prodi kan di atasnya ada dekan ke bawahnya ada wadeknya berapa kan itu ya. Ke bawahnya kalau ada yang departemen ke bawahnya prodi, ada yang jurusan ke bawahnya prodi. Jadi departemen itu adalah kan di sini belum ada S2 kan? Belum, Pak. Ya berarti langsung prodi ya Bu ya, dari dekan langsung ke prodi kan? Iya, dari dekan langsung ke prodi, Pak. Iya, berarti dibuat saja sebenarnya itu Strukturnya. strukturnya yang ada gitu aja. Kalau idealnya kan sebenarnya dari dekan tuh ada itu kan Ada wakil dekan. ada ya kan wakil dekan nggak ada Bu. Nggak ada, Pak. Kita langsung ke prodi, Pak. Nah itu ya berarti kan itu langsung ya dekan langsung ke Iya. prodi. Kalau di sana kan ada wakil dekan berapa, baru nanti ada prodi kan gitu. Nggak apa-apa Mbak Diga ya gimana lagi dong ya langsung dari dekan ke prodi ya nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin Pak Kaprodi, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Diga. Berarti Kang, kalau kami memasukkan borang pada bulan November 2024 ini, Kang, itu masih terhitung pada tahun 2021 berarti Kang ya? Bukan di tahun 2020 penghitungan. Itunya apa TS-nya 2023-2024. Oke. Ya kan 2024 berakhir tanggal 31 Agustus 2024. Itu jadi datanya diambil itu sampai ke sana. Jadi per 1 September 2024 itu sudah masuk nanti TS-nya 2024-2025. Jadi sekarang baru 23 sampai 2024. Oke, baik kan. Gitu Pak Kaprodi. Iya. Dan juga satu lagi Kang, memang kami kan di prodi itu 6 Kang. Cuman ada kayak seperti tadi Bu Dekan itu mengajar, memang kan mata kuliah wajib seperti kewirausahaan. Ada juga Pak Rektor itu ada mengajar seperti kebijakan publik dan juga keuangan negara di program di mata kuliah inti di prodi itu berarti masuk ke dalam dosen tetap program studi ya Kang ya, bisa masuk ke dalam dosen penghitungan rasio. Ya mungkin Pak Rektor S2-nya apa gitu atau misalkan doktornya misalkan apa kan gitu. Nah itu yang harus dilihat gitu. Oke, baik Kang. Ya. Kalau kondisinya seperti ini bagaimana Kang? Pak Rektor itu kan PNS di Politeknik Negeri Padang Kang. Beliau itu dosen akuntansi seperti itu. Nah, mengajar di prodi kami mata kuliah kebijakan publik dan keuangan negara karena memang bidang beliau kebijakan publik dan keuangan daerah seperti itu. Nah, itu apakah bisa kita akui sebagai dosen kita karena beliau rektor di sini atau bagaimana, Kang? Ya ini mungkin makanya kan harus kan tidak memiliki NIDN, betul kan? Ada nggak Pak Rektor memiliki NIDN? NIDN beliau ada tapi di PNP Politeknik Negeri Padang, Kang. Ya berarti kan sebenarnya beliau ada di home base nggak beliau? Tidak ada. Nggak ada, Kang. Di mana dia? Home base-nya di mana Bu Diga? Politeknik Negeri Padang, Kang. Ya bukan, maksudnya Nah, kan maksudnya ini kan di Bukit Tinggi.
Oh, di akuntansi, Kang. Di akuntansi Program studi akuntansi. Muhammad Nasir. Ya. Oke. Nah, kalau masuk di sana boleh, tapi kalau di Politeknik nggak boleh karena kan beliau nggak boleh di sana itunya. Tapi kalau beliau menjadi dosen yang di sana, nah itu namanya masih tetap dianggap sebagai dosen lokal. Tapi kalau Politeknik itu dianggapnya LB, nggak bisa dihitung. Itu. Jadi kalau ternyata apa di home base-nya atau ternyata Pak Dekan kan Pak Rektor kan dipinjamkan tanda petik gitu ya, dipinjamkan untuk mengelola kan gitu ya. Berarti otomatis mungkin di Politeknik juga beliau diminta untuk apakah masih terhitung gitu. Maksudnya terhitung di Politeknik BKD-nya atau sudah terhitung di Bukit Tinggi. Nah, itu perlu diklarifikasi. Kalau terhitung di Bukit Tinggi berarti itu bisa dihitung sebagai dosen tetap kita. Tapi masih kalau terhitung BKD-nya di sana, jadi Pak Rektor itu dianggap sebagai dosen LB. Begitu. Dicek di BKD-nya untuk Pak Rektor. Jadi kalau Pak Rektor masih di Politeknik, berarti Pak Rektor nggak bisa diakui di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Begitu. Oke, dia masih terhitung di Politeknik Negeri Padang, Kang. Iya, berarti nggak bisa itu masih kecuali Pak Rektor diminta untuk di sana kan itu. Tapi itu kan hitungannya BKD Politeknik beliau. Meskipun tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Bukit Tinggi begitu. Universitas Muhammad Nasir. Ya, begitu Bapak Ibu. Berarti kalau seandainya seperti dosen akuntansi yang ada yang home base-nya di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi kan itu mengajar ekonomi sektor publik di administrasi publik, berarti kita bisa akui sebagai DTPR kita ya, Kang? Iya, boleh itu. Tapi kalau tadi Pak Rektor nggak bisa diakui itu LB. Dan LB jangan lebih daripada 20%. Berarti hanya satu boleh Pak Rektor yang ada di sana. Tapi kan sebenarnya jangan banyak LB gitu kan. Ya, Pak Rektor dianggapnya LB. Karena beliau bukan home base-nya atau ada di Universitas Muhammad Nasir, tapi ada di Politeknik Negeri Padang kan gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya. Pak Rizan, Ibu Azizadila, Ibu Ketua LPM, Bu Sarifah Zuhra. Silakan. Izin, Kang. Ini saya masih ingat sekali waktu akreditasi pertama Kang Buko mengatakan apa yang menjadi penciri khas prodi AAP. Di saat itu Kang Buko jadi asesor. Saat itu kami masih baru Kang. Jadi apa sebenarnya menjadi penciri khas sampai saat sekarang ini udah berganti periode kaprodinya siapa. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kita memang harus mendudukkan penciri khasnya itu seperti apa. Dulu saya masih ingat waktu pertama Kang Buko datang itu kaprodi yang lama mengatakan penciri khas kami mungkin lebih ke nagari. Namun beriringnya waktu, saya lihat perkembangan zaman, saya lihat kurikulumnya, tapi kita tidak mencirikan nagari karena ada mata kuliah itu bersifat umum saya lihat. Kalau kita lihat sebenarnya kalau penciri nagari itu kan mata kuliah yang harus banyak itu adalah tentang nagarinya itu seperti apa. Tapi kurikulum itu lebih mengacu yang umum-umum saja, Kang, sehingga penciri khasnya itu kan belum nampak. Jadi mumpung kini kita belum mungkin nanti Pak Kaprodi yang baru ini Pak Wahid bisa mencirikan prodi AP ini sebenarnya apa. Itu Kang sampai saat sekarang karena saya yang awal diakreditasi sama Kang sampai sekarang juga saya masih bimbang ya Kang ya. Sebenarnya kita ini mau ke konsentrasinya pun kalau waktu S1 kita kan nggak tahu, nggak ada konsentrasi kan Kang. Lebih misalnya kayak di UNP mungkin lebih banyak ini kami ke manajemen atau kalau teman-teman yang tamatan Brawijaya itu lebih kebijakan publik. Yang Muhammad Nasirnya ini mau kemana? Gitu ya Kang ya. Itu sebenarnya PR penting juga karena terkait dengan visi misi di prodi administrasi publik itu
lebih ke administrasi publik, tapi kalau kita lihat pencirinya itu apa. Jadi mohon pencerahannya Kang, apa yang bisa akan kami lakukan untuk memperbarui ke depannya Prodi AP ini agar memang unggul dalam artian mungkin di Bukit Tinggi itu kami satu-satunya Kang. Di Bukit Tinggi kami satu-satunya, kalau di Sumatera Barat AP ini paling passing grade-nya tinggi Kang, baik itu di UNP maupun di UNAN. Yang alhamdulillah saat sekarang ini di Muhammad Natsir itu kenaikan mahasiswanya juga naik. Jadi agar nanti tidak rancu lagi pas datang sesor dilihat apa penciri khasnya, kita masih kurang bisa menjawab gitu. Kalau misalnya nagari atau desa, dilihat kurikulum, dilihat mata kuliahnya, kok nggak relevan gitu Kang. Jadi mumpung ini persiapan Kaprodi yang baru nih Pak, jadi bisa kami dudukkan bersama setelah ini bagusnya ini mau cirinya mau seperti apa, itu mohon pencerahannya Kang. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya bisa mata kuliahnya desentralisasi dan reformasi administrasi. Bisa mata kuliahnya otonomi desa, otonomi daerah dan desa. Bisa juga manajemen pembangunan. Bisa juga manajemen pertumbuhan wilayah. Bisa juga administrasi pembangunan. Ya, itu penciri dari nagari itu. Kan nagari itu kan bahasanya di Padang. Kalau di kita kan desa. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu disampaikan. Jadi tinggal aja dibuat gitu kan, nanti sehingga pada orang-orang itu pasti saya mah ingin masuk ke Bukit Tinggi kan, ke Muhammad Nasir, karena di sana lebih tentang desanya, tentang munculnya seperti itu, nagarinya akan ada gitu. Meskipun kalimatnya bukan nagari, tapi dengan itu konsentrasi itu bisa melihat oh ternyata konsennya di otonomi daerah, desa, desentralisasi, bisa di manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan kan gitu. Itu mungkin Oke. Mbak Yulia. Iya, baik Kang. Makasih Kang. Tadi ada Kang mengatakan kalau kita di AP itu seperti Kang kan di administrasi publik. Kami kalau kami mengelompokkan kan lebih banyak nih di 6 orang ini atau 3 orang itu lebih banyak ke penelitiannya lebih ke manajemen gitu Kang. Jadi dari segi variasi keahlian di prodi AP saat sekarang ini seiringan waktu yang sudah saya analisa, kami memang banyak ke manajemen, sedangkan teman-teman yang kebijakan publik, mungkin Bapak Rizan yang baru masuk itu, Kang. Jadi nanti untuk guru besarnya akan terjadi juga perebutan nih, Kang, ya gitu. Jadi memang di AP saat sekarang ini, kami kan istilahnya yang menjadi ciri khas kita masing-masing kan udah tahu, tapi kebanyakan di manajemen, kemudian di kebijakan, kemudian nanti kita mungkin orang bisa kita menambahkan yang fokus ke perencanaan pembangunan atau administrasi pembangunan. Yang elaborasi seperti ini yang di AP Muhammad Nasir saya lihat itu masih kurang Kang. Gitu Kang. Mumpung ada Bu Dekan dan Bu Warek nih Kang, jadi kami sekalian untuk kita evaluasi AP ini kalau mau baik sekali kita harus mencukupkan dosennya. Kalau tidak ya kata Kang Buko tadi targetnya mau baik ya udah berarti kan sama lagi sama kayak Kang Buko datang ke sini di tahun 2021 lagi tidak ada perubahan gitu Kang. Kan sangat menyedihkan padahal baik. Udah berjalan lama Kang. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk supaya dosen itu mungkin sementara ini Bapak Ibu tolong Pak Kaprodi menyesuaikan dengan keputusan SK nomor 89 dari IAPA, kira-kira mau kemana itu ya kompetensi dosennya. Boleh saja tadi manajemen publik atau organisasi publik saja. Ya, makanya kenapa penting capaian lulusan itu, CPL itu Bapak Ibu mahasiswanya mau ahli apa nanti, ya itu. Tapi sesuai. Jadi yang IAPA itu tidak boleh dikurangi, tapi nambah boleh ciri khasnya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah ditentukan ahlinya ini, tapi Bapak Ibu tidak menggunakan. Nanti ditanya pada saat divisitasi, loh ini kemana induknya? Ke IAPA kah atau kemana kan gitu ya, itu bakal ditanya. Makanya mungkin surat dari Ban PT dan dari IAPA itu Bapak Ibu dipelajari sehingga kurikulum itu disesuaikan dengan itu. Menambah boleh tapi mengurangi jangan.
Nah, itu karena itu kan bersifat nasional sesuai kompetensi yang IAPA lakukan kan begitu. Jadi silahkan itu adalah urusannya Muhammad Nasir Bukit Tinggi membuat kurikulum seperti apa, tapi diawali dari CPL-nya. CPL-nya apa? Si lulusannya ingin jadi apa? Oh berarti kita membutuhkan ini loh mata kuliahnya. Berarti dosennya ini gitu. Kalau toh hanya 2 misalkan kebijakan publik dan manajemen publik saja nggak masalah. Gitu kan. Jangan sampai Bapak Ibu memaksakan bahwa semua harus ke sini atau misalkan manajemen publik, organisasi publik misalkan begitu. Berarti harus dikuatkan itu manajemen konfliknya, MSDM-nya, manajemen sumber daya mitigasi bencananya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi juga diperlukan desainnya dari mulai desain organisasi, teori organisasi, ANJAB, ABK, evaluasi jabatan dan lain sebagainya. Itu kalau organisasi publik seperti itu. Jadi konsekuensinya dengan memilih CPL A atau B yang ada di IAPA, berarti Bapak Ibu juga konsekuensinya dosen harus mulai sekarang terkonsentrasi. Tidak boleh yang tadi sampaikan di awal, MSI, magister segala ilmu. Ilmu apapun diambil, akhirnya nanti Bapak Ibu keteteran. Begitu Bu Dekan ya. Jadi jangan, kasihan nanti RPS-nya baru lagi, ngajarnya baru lagi, nanti pusing kan seperti itu. Itu menurut hemat saya. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Dr. Ahmad Bukhari atas pendampingannya pada hari ini. Sangat tercerahkan Pak bagi kami yang ada di sini gitu. Sesuai dengan hasil dari koordinasi kita tadi ya Kang ya. Jadi semua teman-teman sudah mengetahui dan kita juga mengetahui kelemahan dari kita terkait SDM. Ya nanti mungkin melalui Bu Dekan dan Ibu Wakil Rektor 1 yang ada di sini bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Nanti kita bahas dengan Bapak Rektor ya Bu Dika ya. Siap nih. Untuk hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ahmad Bukhari atas bantuannya. Terima kasih banyak Kang. Mohon maaf nanti kalau seandainya ada koordinasi lagi ini Kang izin ya Kang kalau Kang direpotkan lagi gitu. Nanti gitu. Semoga perjalanan umrohnya berjalan lancar. Amin 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 doanya. Amin ya rabbal alamin. Yang lupa doa saya yang tadi Kang. Amin 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 amin. Untuk hari ini terima kasih banyak atas kehadirannya kepada Bapak Dr. Ahmad Bukhari, Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dekan, Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu dosen serta Kepala LPM. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sebentar sebelum di ini kita tuh membutuhkan ini Bapak Ibu di saya ya. Ini bukan ini. Kita tuh butuh uang Bapak Ibu. Uang itu undangan. A-nya adalah absensi. N-nya adalah notulensi dan G-nya gambar. Bapak Ibu yang kegiatannya perlu di capture gitu ya. Jadi perlu undangannya lewat mana? Lewat WA ini buktinya atau undangannya lewat e-office ada. Oh ini ada absensinya, benar sudah ada. Notulensinya harus ada hasilnya nanti apa kan itu dan ada gambarnya. Nah, ini perlu karena itu sebagai bukti bahwa ternyata Bapak Ibu ada nanti kan ada brainstorming dari wakil ketua dari IAPA. Nah, itu tuh boleh Bapak Ibu diakui oh betul kan gitu. Nah, ada masukan segala macam. Ini penting Bapak Ibu uang tuh. Jadi undangan, absensi, notulensi dan gambar. Gambar itu Bapak Ibu ya seperti ini. Mau daring, mau luring dipersilahkan gitu. Ya, siap Kang. Tadi saya sudah catat. Ya. Notulensi mungkin untuk absensi. Sudah dipoto juga belum ini? Sudah. Sudah Pak. Sudah. Oh, sudah. Ya kalau sudah. Mungkin kita minta kesediaan Bapak Ibu sekaligus Kang Buko untuk mengisi form absen kita Kang yang sudah disediakan di kolom chat. Nanti bisa dikirim japri aja ya Kang ya. Kalau seandainya susah gitu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini. Semoga ini memberikan dampak positif terhadap kemajuan proses akreditasi program studi administrasi publik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak banyak, ya. Kang. Banyak, Terima Kang. kasih Banyak. Enggak, Pak. Kasih ya, Kang. Terima izin kasih live Bapak Ibu. pencerahannya. Ya, Iya. Masya Allah. Tadi Wahid, semangat ya Wahid. Ya, Ya, semangat. kita dosen ya Kak. 4 lagi minimal Kak. Langsung Iya. dieksekusi Wahib untuk panitia. Kita Iya. langsung berencana untuk ini. Banyak yang Semangat harus Udah nama dihargai. dosen, Bu. dirancang ya, Bu Bang? Dekan. Semangat nama Ya. dosen. Ya, biar Ya dah. aman. Makasih ya Bu Liza. Ya, makasih Ya, banyak. Mami sama-sama. mau Mami. OTW tuh, Hari Senin BTCLS dosen ADP ikut kampus. pengamas ya. Hari Senin semua dosen ADP ikut Oh pengamas iya. internasional. Oh iya. Ya. Kami JR lagi masalahnya. Ya Oh, Kak iya. saya kita Wah, bisa bisa ganti libur ya. Itu catatannya. Yang habis Senin itu kita langsung ke TKP aja. Tuh Bu Yuni Ah, lebih tahu yang tahu. Nanti kita tanya ke Isa dulu, Rara, untuk teknisnya. Rara tadi. Ya Rara. Iya. Rara. Soalnya kita cuma 2, dosen kita ada 14 yang Yuning tulis dan mahasiswa itu 24. 24 ditambah mahasiswa. Itu caranya gimana? Bahan ini kah? Kan dosennya ada 24. Foto awak kan 2 cuman. Ya Kak Liza. Nah, itu. Nah, Paling mahasiswa bolak-balik. Paling sopir bolak-balik jemput antar. Nah, ya, kayak Ayo gitu aja. undang na NMAC. Enak Mami. Ini bersama Mami aja lah Mi di NMAC ya. Baik, Oke, tutup aja makasih persiapannya banyak. ya, recordingnya ya. Udah selesai ya, kita tutup Ya, recording. Oh nanti iya iya. Ya, sip.